Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama aku Nafila Livi Ramadhani. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang analisa dan desain dalam pengembangan software pada website pemesanan dan servis AC pada PT Wirajaya Aircon Mandiri. Nah, table of content-nya yang pertama ada intro, kedua use case diagram, ketiga activity diagram, empat sequence diagram, lima user interface, dan terakhir entity relationship diagram. Nah, sebelum kita mulai menjelaskan apa itu activity diagram dan lain-lain, eh, di sini aku ingin menjelaskan analisis dan desain dalam pengembangan software itu adalah tahap dalam proses pemodelan. Nah, tahap ini membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan struktur sistem yang akan dibangun. Analisis dalam pengembangan software, salah satunya adalah modeling. Nah, analisis modeling itu membantu menciptakan landasan yang kuat untuk desain dan implementasi selanjutnya dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini memastikan bahwa kebutuhan pengguna dipahami dengan jelas dan sistem yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Nah, yang pertama ini eh, cara melakukan analisa dalam pengembangan software untuk mendefinisikan proses bisnis dengan use case diagram. Sebelumnya aku ingin menjelaskan apa itu use case diagram. Nah, use case diagram itu adalah salah satu jenis diagram di Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara sistem dan pemangku kepentingan atau stakeholders dengan memfokuskan pada fungsionalitas yang dapat diakses oleh pengguna diagram. Ini membantu dalam pemahaman kebutuhan fungsional sistem dan menyajikan pandangan tingkat tinggi tentang interaksi pengguna dengan sistem. Sebuah use case merupakan deskripsi dari sekumpulan urusan tindakan termasuk varian sistem bekerja untuk menghasilkan hasil yang dapat diamati bernilai bagai seorang aktor. Nah, setiap urutan mewakili interaksi aktor dengan sistem. Nah, di project aku kali ini dalam website pemesanan dan servis AC pada PT Wijaya Arko Mandiri. Nah, di sini use case diagram itu yang pertama ada customer. Nah, jadi customer itu di dalam website tersebut bisa melakukan sign up dan sign in. Terus view company information, habis itu ada view partnership fitur dan chat fitur. Nah, sedangkan adminnya itu eh, bisa membalas di chat fitur jika ada customer yang bertanya di dalam website tersebut. Selanjutnya, ini ada eh, customer itu eh, create account. Jika dia belum mempunyai akun di website tersebut, dia bisa membuat akun dahulu. Habis itu, jika dia sudah mempunyai akun, dia bisa login. Habis itu, jika dia ingin membeli atau menservis AC di website tersebut, dia bisa klik fitur di booking service. Habis itu, jika dia sudah memilih apa yang dia butuhkan seperti membeli AC atau menservis AC, dia bisa next ke selanjutnya itu ke payment, pembayaran, dan habis itu dia bisa log out di website tersebut. Nah, di sini tugas admin itu uh, di booking service dan payment. Nah, di booking service admin itu meng Nah, di sini admin itu bisa memvalidasi permintaan pesanan, habis itu uh, membolehkan lanjutan ke pembayaran. Nah, kalau di payment, admin itu memvalidasi pembayaran apakah buktinya valid atau tidak. Nah, selanjutnya ada customer list. Ini tuh jadi customer bisa melihat di website tersebut eh, siapa saja yang pernah menggunakan jasa servis atau penjualan AC di
pada PT tersebut di dalam website ya. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Nah, di sini tuh kita mengembangkan model proses bisnis dengan activity diagram. Nah, sebelumnya itu aku ingin menjelaskan apa itu activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis di Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam suatu proses atau sistem. Diagram ini membantu dalam memodelkan aktivitas, tindakan, dan alur kerja dari suatu proses bisnis atau sistem. Nah, di activity diagram ini pada dasarnya merupakan diagram alur untuk mewakili aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai suatu operasi dari sistem. Aliran ini dapat berurutan, bercabang, atau bersamaan. Nah, di sini contoh dari kelompok aku, ada activity diagram create account. Nah, di sini itu menjelaskan apa saja, menjelaskan jika customer belum mempunyai akun di website tersebut. Nah, di sini dari sisi customer itu, customer bisa membuat akun di Create Account, habis itu dari sistem webnya dia menampilkan halaman Create Account, kemudian menampilkan halaman list diri, data diri, kemudian dari customer-nya memasukkan data diri dari nama, alamat, dan nomor telepon, kemudian dari sistem menerima data dan memasukkannya ke database. Dan selanjutnya dari sistem menampilkan permintaan alamat email masuk, alamat email customer. Selanjutnya customer memasukkan email yang aktif dan sistemnya memvalidasi email dengan cara mengirim kode keamanan ke akun customer tersebut. Nah, customer menerima kode keamanan dan memasukkan kode keamanan tersebut. Jika kode tersebut valid, dia akan menampilkan akun berhasil dibuat. Dan kalau kodenya tidak valid itu menampilkan kode salah dan customer memasukkan kode keamanan lagi. Nah, selanjutnya ada activity diagram login. Nah, di sini jika customer sudah memiliki akun, ia langsung bisa login ke website tersebut. Nah, yang pertama itu memasukkan email dan password, lalu sistem memvalidasi email dan passwordnya. Jika email dan passwordnya valid, langsung menampilkan halaman utama di sini. Kalau tidak valid, menampilkan email dan password Anda salah. Nah, kalau salah lebih dari 6 kali, itu bisa customer bisa masukin email dan password lagi. Dan eh, jika salah 6 kali, customer-nya di sistem menampilkan Anda lupa password, kami akan mengirim kode keamanan ke email Anda untuk mereset password. Dan customer pun memasukkan kode dari email yang baru masuk. Kemudian memvalidasi kode keamanan, jika kode valid, menampilkan kolom password baru. Jika kode tidak valid, memasukkan kode keamanan. Nah, customer bisa langsung memasukkan password baru ke database dan password berhasil diganti. Nah, selanjutnya ada activity diagram booking service atau CLAC. Nah, di sini customer bisa eh, memilih buy di menu booking service. Habis itu dari sistemnya menampilkan halaman booking service. Dari customer-nya menentukan waktu dan dan menentukan waktu pembelian atau service AC. Dan kemudian dari sistemnya menampilkan waktu dan tipe yang sudah dipilih. Dari adminnya memasukkan jadwal ke database dan melanjutkan ke penawaran selanjutnya. Dah habis itu si customer memilih penawaran. Jika customer mau langsung menampilkan model
dan merek AC. Terus abis itu customer memilih model dan merek yang diinginkan, lalu sistem memasukkan datanya ke dalam database dan dari adminnya memvalidasi permintaan pemesanan, terus memperbolehkan lanjut ke pembayaran. Nah, customer langsung bisa lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada activity diagram payment. Nah, customer bisa langsung memilih lanjut pembayaran, kemudian menampilkan jumlah total pembayaran tersebut, lalu memilih lanjut ke pembayaran. Nah, di sini bisa menampilkan beberapa bank tujuan. Nah, di website ini bank tujuannya itu Bank Mandiri dan Bank BCA. Selanjutnya memilih bank yang dituju. Jika customer sudah memilih bank yang dituju, eh, dari sistem langsung menampilkan nomor rekening tujuan milik perusahaan. Kemudian customer bisa memilih melakukan transfer via bank yang dipilih dan langsung menerima bukti pembayaran. Selanjutnya, eh, dari sistem web menerima bukti pembayaran, dari adminnya memvalidasi pembayaran. Habis itu, jika buktinya valid, eh, dari sistemnya langsung mengirim bukti pembayaran dan jadwal servis di email. Kalau buktinya nggak valid, bisa mengulangi bukti bukti pembayaran tersebut. Nah, jika pembayarannya valid, langsung di sistem menampilkan pembayaran telah berhasil. Selanjutnya di logout, ini customer bisa memilih logout, terus dari sistem menampilkan ingat login, terus customer memilih pilihan, terus kalau customer ingin menyimpan riwayat loginnya di website tersebut, dia bisa memencet yes dan mengingat riwayat login. Kemudian jika no, dia bisa langsung memproses logout. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, di sini tuh mengembangkan realisasi proses bisnis dengan sequence diagram. Nah, sequence diagram itu adalah salah satu jenis diagram di UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menunjukkan urutan pesanan atau panggilan metode yang dikirim antar objek dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang alur waktu dan ketergantungan antar objek. Nah, diagram interaksi yang menunjukkan bagaimana objek dan kelas yang terlibat dalam skenario beroperasi satu sama lain dan urutan pesan yang dipertukarkan. Nah, di sini ada sequence diagram create account. Nah, di sini dari customer memasukkan informasi data diri, kemudian tampilan website itu memvalidasi informasi ke sistem, terus jika kodenya valid, masih valid, kalau tidak masukkan informasi data lagi, habis itu bisa buat akun baru. Nah, langsung bisa buat akun baru dan langsung konfirmasi pembuatan akun. Selanjutnya ada sequence diagram login. Nah, di sequence diagram login ini dari customer ke tampilan ada permintaan login, terus ke dalam sistemnya menampilkan form login, lalu memvalidasi informasi login. Nah, jika kodenya valid, eh, bisa klik yes, itu tampilkan. Kalau tidak, tampilkan kode salah. Dan memasukkan kode keamanan lagi. Selanjutnya di sequence diagram booking service, nah customer ini memilih beli atau service AC. Kemudian dari tampilannya dari sistem menampilkan ketersediaan, kemudian dari sistem menampilkan waktu dan tipe yang sudah dipilih, terus tampilan ke sistem memasukkan jadwal ke database dan menampilkan penawaran bundle pembelian servis AC. Nah, customer itu selanjutnya memilih penawaran
jika ia memiliki model dan merek yang diinginkan, dan jika tidak, langsung melakukan pembayaran dan langsung masuk ke dalam database sistemnya, dan dari admin langsung memvalidasi pembayaran. Kemudian dari sequence diagram payment, customer memilih lanjut pembayaran. Kemudian dari sistem menampilkan jumlah total pembayaran dan menampilkan beberapa bank tujuan. Nah, customer memilih bank yang dia dituju, dan dari sistem ketampilan menampilkan nomor rekening tujuan perusahaan. Jika customer sudah membayar, langsung customer langsung mengirim bukti pembayaran ke dalam sistem tersebut. Nah, jika kodenya valid, mengirim bukti pembayaran dan jadwal servis via email. Nah, kalau kodenya tidak valid, menampilkan bukti pembayaran tidak valid. Nah, habis itu dari adminnya memvalidasi pembayaran. Kalau sequence diagram lockout itu, customer memilih lockout, terus eh, sistem menampilkan ingat login, lalu customer memilih pilihan. Jika customer ingin mengingat login, customer tinggal memilih ya. Jika tidak, langsung proses lockout. Nah, selanjutnya itu ada membuat desain user interface. Nah, user interface itu adalah proses merancang antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau produk secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang baik, memastikan kegunaan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, ini merupakan user interface pada proyek kami, yaitu PT Wirajaya Aircon Mandiri, dalam pembelian atau servis aset. Nah, di sini merupakan tampilan webnya. eh, itu ada home, about, service, portfolio, theme. Nah, di sini di dalam web tersebut dijelaskan PT Jaya Arka Mandiri itu tentang apa, dan mission, dan what we do. Selanjutnya ada mengembangkan entity relationship diagram. Nah, di sini diagram entity relationship adalah jenis diagram dalam pemodelan basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas di dalam suatu sistem data. Basis data IRD menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mempresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan struktur data dan ketergantungan antara entitas-entitas tersebut. Nah, di sini merupakan entity relationship diagram pada proyek kami. Nah, di sini ada dari customer, yaitu memasukkan email, nomor telepon, alamat, dan ID customer. Nah, jika customer ingin booking service atau booking sale, jika customer ingin service AC-nya atau membeli AC-nya, di sini kalau booking sale ada ID customer, tipe AC, tanggal pemasangan, dan no booking. Nah, kalau customer ingin menservis AC tersebut, ada ID customer, no booking, tipe service, tanggal service. Nah, jika customer ingin membeli atau menservis AC tersebut, bisa langsung memilih ke pembayaran. Nah, pembayaran di sini ada ID customer, nama pembayaran, nama booking, nama pembelian, dan bukti pembayaran. Nah, dari adminnya itu mereka memvalidasi pembayaran dari customer tersebut. Nah, di adminnya ini ada ID admin, nama admin, no booking, tanggal service, ID, tanggal pemasangan, dan bukti pembayaran. Sekian presentasi dari penjelasan presentasi tentang proyek kami tentang pemasangan dan penjualan dan servis AC pada PT Wirajaya Airport Mandiri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.